Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak yang kemarin kita membahas tentang recontext. Nah, saya akan membacakan apa aja yang digunakan, yaitu past tense apa yang digunakan untuk recontext ya. Oke. Nah, jenis past tense yang digunakan untuk recontext yaitu simple past tense, past continuous tense, dan past perfect tense. Oke. Oke, sebagaimana dalam contoh-contoh recontext terdahulu, kita memperhatikan bahwa jenis teks itu adalah bertujuan untuk apa? Mengungkapkan atau menceritakan kembali pengalaman penulis atau orang lain, seperti biografi kan. Kemudian karena objeknya adalah pengalaman, maka yang namanya pengalaman itu pastinya di waktu lampau, alias terjadi sebelum diceritakan ya. Maka penulisan yang cocok dalam recontext adalah menggunakan past tense. Simple past tense dalam recontext tenses bahasa Inggris paling sederhana yang dipakai sebagai ciri kebahasaan recontext adalah simple past tense. Kenapa dan bagaimana simple past tense banyak dipakai dalam penulisan sebuah teks recount? Berikut beberapa poin yang harus digarisbawahi. Oke, fungsi utama simple past tense adalah untuk menyatakan kejadian atau peristiwa di masa lampau yang spesifik. Itu kenapa simple past tense sering digunakan atau sering memakai keterangan waktu seperti yesterday, ago, last time, kayak gitu ya. Kemudian objek penulisan recontext adalah pengalaman. Nomor 2 itu, pengalaman pasti berisi peristiwa-peristiwa karena bersifat pengalaman. Maka peristiwa tersebut pasti telah terjadi, sehingga simple past tense lah yang paling umum dipakai dalam penulisannya. Oke, recontext simple past tense yaitu event experience, now time of speaking. Nah, contohnya adalah event yang kita gunakan adalah event experience, yang anak panah sana adalah future, sedangkan yang tidak ada anak panahnya adalah masa lampau. Oke, yang garis tengah itu adalah sekarang. Contoh simple past tense adalah last week we went to theater. We had a very good seat. We watched a very interesting movie. The movie told us about love story. We were very excited in that time. Nah, sekarang saya pertanyaan untuk kalian, yang manakah yang merupakan simple past tense? Oke, pinter. Yang di garis bawah itu ya, when, had, watches, to, where, itu adalah termasuk simple past tense. Oke, kita next. Past continuous tense dalam recontext selain simple past tense, teks recount bahasa Inggris bisa saja menggabungkan dengan past continuous atau progressive tense dalam menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga menggambarkan peristiwa itu terasa lebih detail. Hal-hal yang perlu digarisbawahi adalah past continuous tense sering digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang sedang berlangsung ketika peristiwa lain terjadi. Kedua peristiwa ini tentu terjadi sama-sama atau bersamaan di waktu yang lampau, alias terjadi sebelum diceritakan.
Yang kedua, rekonteks kadang menceritakan peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa yang lain, sehingga penggambaran peristiwa dalam teks berbentuk recount itu akan terasa lebih hidup ketika ditulis dengan lebih detail dalam hal setting of time. Berarti untuk recount untuk past continuous tense ini akan terasa lebih hidup lagi jika ada past continuous tense. Oke. Contohnya, pagannya adalah A, B, A. Terjadi. B adalah yang terjadi, A sedang terjadi. Oke. Tetap di past continuous time, ya. Past continuous tense maksudnya. Contohnya yaitu, yesterday I went to gadget store. While I was selecting a suitable phone, a friend came and greeted me. He then helped me to choose the best phone. While I was paying for the phone, he said that he was the owner's shop. Owner's shop. Oke. Ribetan mulutnya. Oke, kemudian past perfect tense dalam rekonteks. Tenses lampau selanjutnya yang sering digunakan dalam penulisan rekonteks adalah past perfect tense. Kenapa tense lampau jenis perfect ini juga dipakai dalam teks recount? Penjelasannya singkat adalah sebagai berikut. Nomor 1. Past perfect tense digunakan dalam mengungkapkan suatu peristiwa yang sudah selesai terjadi ketika peristiwa yang lain terjadi. Dua peristiwa tersebut terjadi dalam konteks masa lampau alias telah terjadi sebelum diceritakan. Nah, hanya saja peristiwa yang satu mulai terjadi dan selesai sebelum peristiwa yang lain terjadi. Berarti ada dua peristiwa yang ada dua peristiwa yang menggunakan past perfect tense. Oke. Rekonteks kadang juga menceritakan urutan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Misal ada peristiwa makan, sebelum peristiwa makan yang terjadi ada peristiwa memasak di dapur. Kemudian sebelum ada peristiwa memasak di dapur pasti ada peristiwa belanja di pasar, ya. Oke. Contohnya adalah itu tetap A terjadi dulu, kemudian sebelum B terjadi. Nah, paham kan kita di bagian ini? Oke. Kemudian contoh rekonteks plus past perfect tense yaitu 2 days ago I had big work from decorating my room. 1 day before I had booked 4 paint buckets with different color. Before painting my room I had moved the future. I was tired but happy. Nah, di sini kita lihat ada berapa peristiwa? Ada 3 peristiwa, yaitu yang pertama, dia akan mendekorasi kamarnya atau ruangannya. Kemudian sebelum dia mendekorasi kamarnya, dia membeli beberapa atau 1 hari sebelumnya dia membeli 4 cat, ya, yang berbeda warnanya. Kemudian sebelum dia mengecat, ini kan berarti kan 1 hari sebelumnya dia membeli, kemudian hari berikutnya dia memindahkan perabotannya gitu ya, baru dia mengecat. Karena ceritanya 2 days ago, 2 hari yang lalu gitu ya. Oke. Next. Sorry. Nah, sampai sini paham? Kalau nggak paham bisa ditanyakan. Oke, jangan lupa isi absensi di GCR karena saya akan meng-share absensinya di GCR, ya. Dan ketentuan jamnya sudah ada di GCR juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.